Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julkodah Channel kali ini akan berbagi cara membuat braided jazz atau tali jazz perusik untuk burung BOP kita. Kali ini kita akan sebutan dulu ya bagian-bagiannya biar nanti saat pembuatan kita nggak kaku menjelaskannya. Kita akan sebutin satu-satu bagiannya. Yang pertama ada jerat ya, kita sebut saja ini sebagai jeratnya yang ke bagian angkret. Yang kedua ada lubang untuk menyatukan antara jazz 1 dan jazz 2 atau kiri dan kanan. Nah, untuk bawahnya itu adalah kuncian saat untuk menyatukan jazz 1 dan jazz kanan. Atau kita bisa juga lihat cara pengaplikasiannya. Kita akan tampilkan cara mengaplikasikannya sebagai berikut. Nah, ini dia ya, kita bisa lihat itu ujung yang satunya sebagai jerat itu masangnya seperti itu. Jadi paham ya untuk jeratnya. Nah, lubang yang kedua yang di ujung satunya lagi itu untuk menyatukan antara jazz kiri dan jazz kanan, dan seperti ini cara menyatukannya. Nah, yang ujung panjang itu sebagai pengunci, selain untuk memasukkan biar gampang, itu juga sebagai kuncian. Jadi kalau nggak ada ujung yang itu, nantinya akan copot lagi pas disatuin seperti itu. Ya, paham ya cara pengaplikasiannya? Gampang lah. Nggak susah dan sangat praktis sekali jazz perusik ini. Atau kalau untuk pakai anting-anting seperti ini, nggak usah tuh pakai ujung yang panjang, asal kita beres bikin lubang udah aja kunci. Jadi nggak berguna tuh ujung yang panjangnya itu. Kalau untuk pakai anting-anting seperti ini. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita langsung aja pakai peragaannya pakai benang besar aja. Jadi biar jelas kelihatannya, kalau pakai benang kecil gak akan jelas. Ini ada benang besar sih, benang perusik besar. Jadi ini sebagai peraga aja. Nah, kita ikat di bagian tengah ini, pertengahan dari jarak panjangnya, karena jadi kita nantinya akan menekuk menjadi 8 helai benang. Yang tadinya 4, 2 coklat, 2 putih. Itu untuk jeratnya. Nah, setelah beres jerat kita akan satukan menjadi tali jazz yang utama. Nah, ini ada susunannya biar gampang kita jelasinnya. Ada coklat 1 dan 2, ada juga putih 1 dan 2. Nah, beginilah cara menganyamnya. Kita ambil dari kanan dulu. Kita ada coklat 1, bawa ke bawah, kemudian tarik di antara putih 1 dan 2. Nah, sekarang posisinya itu jadi coklat 1 itu ada di bawah coklat 2 ya, seperti itu. Nah, kemudian sebaliknya. Kita ambil putih 1, kemudian masukkan ke bawah, tarik di antara coklat 2 dan 1. Nah, jadi posisinya seperti ini sekarang. Coklat 2 di atas, coklat 1 di bawah, putih 1 di bawah, putih 2 di atas. Jadi seperti itu. Nah, lakukan itu terus-menerus sampai dirasa cukup panjang untuk kita gunakan sebagai tali jeratnya, sebelum kita satukan lagi menjadi tali jazz yang utama.
Nah, setelah cukup panjangnya kita dapatkan, sekarang mari kita satukan rakyat negara Republik kita satukan ya talinya, benangnya itu kita tekuk menjadi tali jas yang utama ya, karena jeratnya sudah selesai. Dan cara menyatukannya juga, nah itu kita geser dulu ya tali itunya, tali yang buat stopper biar enggak pudar kepangan yang pertama itu, geser ke tengah, kita satukan sekarang. Nah, proses penyatuan ini sebenarnya bebas sih posisinya, mau putih dibarengin sama yang putih tapi nanti motifnya akan berbeda kalau seperti itu. Nah, untuk yang motif yang seperti yang tadi sudah jadi saya kasih lihat. Nah, seperti ini cara posisi benangnya, warna benangnya. Kita ada coklat nindih ke coklat lagi ya. Jadi coklat yang kanan itu nindih ke coklat yang kiri. Jadi kalau seperti ini, yang diambil untuk dikepang berarti yang di kanan dulu, karena yang nindih itu yang di kanan ke yang kiri. Ya paham ya, bisa dipahami ya. Karena kanan nindih ke yang kiri berarti yang dimulainya juga dari sebelah kanan. Kita masukin. Nah, sekarang masuknya batasnya itu kan benangnya sekarang jadi 4 helai ya sebelah, jadi masuknya itu di antara 2 benang. Ya pokoknya di tengah-tengah aja dah nariknya. Seperti itu teman-teman. Jadi prosesnya sama aja seperti pembuatan jerat tadi, cuman bedanya sekarang kan ada 4 helai, kiri 4 helai, kanan 4 helai. Jadi tapi tetap untuk mengepangnya itu kita satu benang, cuman masuknya itu di antara 2 benang. Kalau tadi di antara 1 benang ya, sekarang di antara 2 benang. Tapi tetap ngepangnya sehelai-sehelai ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya teorinya sama aja seperti yang tadi, cuma bedanya ini agak 2 kali lipat ya benangnya. Nah, ini juga sama. Kita buat panjangnya itu sesuai kebutuhan. Mau panjang semeter boleh, mau 5 meter boleh, tapi gak mungkin lah ya kalau untuk ukuran burung elang kita gak ada yang gak perlu panjang-panjang. Paling sejengkal aja, udah panjang tuh sejengkal. Pokoknya sesuaikan saja selera masing-masing. Dan burungnya juga beda-beda, ada dari alap-alap kabit buat alap-alap CG agak besar dikit, bisa agak panjang, bisa juga buat elang, bisa juga buat dari golongan awal ya, pokoknya untuk BOP aja lah. Anyamannya seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya ini benangnya itu aja tadi sama-sama putih. Ini saya ubah jadi coklat, itu saya rendam tuh di kopi bekas minum tadi siang. Saya gak ada lagi benang, jadi kita untuk bedain warna kita rendam aja di bekas kopi itu. Jadi nggak hitam tuh coklat, tapi lumayan lah kelihatan perbedaannya. Jadi itu sekedar untuk patokan saja, sebenarnya nggak ada beda warna juga, nggak apa-apa. Nah, ini udah kita taruhlah ini cukup panjangnya, kita udah cukup. Nah, posisinya usahakan kalau mau motifnya sama seperti yang jerat. Nah, untuk lubang penyatu juga posisikan sama, kiri putih-putih, kanan coklat-coklat atau sebaliknya. Jadi nggak menyilang putih coklat ya. Nah, cara ngepangnya pun sama seperti itu. Nah, kalau anyaman ini ya sama lah seperti jerat, kita sesuaikan kebutuhan kita.
Panjangnya lobangnya mau sebesar apa itu kan tergantung dari panjangnya anyaman kepangan yang ini. Nah, juga jaraknya harus sama. Kita bisa ukur panjangnya secara diukur di dempetin, atau juga kita bisa hitung jumlah kepangannya. Bisa lah. Yang penting sama aja sejajar. Nanti pas disatuin sama sejajar. Nah, ini diikatkan ini sebenarnya bukan ikatan apa-apa, ini cuma menjaga agar tidak pudar lagi, agar tidak copot lagi kepangan tadi. Nanti itu akan dibongkar lagi ya saat disatuin menjadi tali pengunci ya. Ya, jadi ini untuk membuat cabang ya. Yang nantinya disatuin lagi maka nantinya akan terbentuk lubang. Nah, ini saya sejajarkan kira-kira kalau udah sama jaraknya baru kita satuin. Nah, ini juga sama proses penyatuannya juga. Kalau mau motifnya sama, posisinya juga sama seperti yang atas ya. Posisinya juga harus sama. Coklat-coklat putih-putih ya. Jadi yang coklat numpang coklat. Ya seperti yang saya bilang tadi, posisi itu enggak masalah, posisi warna itu enggak ngaruh ke kepangan, tapi itu untuk membentuk motif. Kalau mau itu teman-teman bisa bereksperimen memposisikan benang-benang itu, nantilah akan kelihatan lah motifnya. Tapi anyamannya kepangannya tetap sama seperti ini. Cuma posisi benang yang berbeda itu akan menghasilkan motif yang berbeda. Nah, kalau untuk pemakaiannya sendiri, kita kalau misalkan burung kecil kita pakai benang kecil. Kalau untuk ya kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Saya juga bedain kalau untuk tadi yang dicontoh itu, yang dipakai kita buat contoh itu untuk alap-alap CG, ukuran alap-alap CG. Kalau kabit saya pakai benang yang lebih kecil. Bisa juga yang tadi kita lihat itu bisa juga dipakai untuk elang, walaupun itu kekecilan sih, nggak asik lah, nggak kurang ini. Bisa kita pakai benang yang agak gede dari ini. Kalau ini yang dipakai peraga ini kegedean, bisa untuk mengikat burung unta. Serius ini gede. Karena tujuannya ini untuk peraga ya, biar enteng, biar kelihatan jelas ya. Nah, ini saat ini sedang menyatukan kembali, dan juga panjangnya itu bisa atur seperti yang saya tadi katakan. Kalau pakai anting-anting gak usah panjang-panjang. Nah, tujuannya pakai agak panjang itu biar enggak saat disatuin itu ada kuncian. Nah, yang terakhir sebagai finishing, ujungnya ini yang ujung kepangan itu kan udah terbentuk tuh, udah jadilah istilahnya. Untuk finishing yang ujung kepangan, yang mana ya, lama amat nih nunjuknya video. Malah ngikat dulu. Nah, sekarang untuk finishing yang ujung ini kita baluri sama lem Korea biar enggak pecah ya. Kita baru sama lem Korea, kemudian kita potong, jangan lupa dibakar ya. Tahulah cara menyetop tali-tali seperti itu dengan cara dibakar. Sebenarnya dibakar juga, cuma dibakar juga udah cukup, tapi lebih bagus pakai lem Korea. Ya sekitar setengah senti lah.
jarak dari ujung. Oke, itu tadi tutorial cara membuat braided jazz atau tali jazz perusik ya, untuk BOP kesayangan kita. Jadi ini malam ya, saya udah ngantuk. Terima kasih, semoga videonya membantu ya buat teman-teman yang melihara BOP khususnya. Jangan lupa share, like, and comment. Thank you. Sampai jumpa.